saya mengikuti ibadah online selama 5 bulan. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Meskipun dalam keadaan ibadah online, saya masih bisa menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dan bisa menikmati pujian penyembahan yang disampaikan semua tim. Menurut saya dengan adanya kita ibadah online selama ini, saya merasa ada sesuatu yang luar biasa karena ternyata banyak orang itu tidak bisa mengikuti ibadah. Dengan adanya ibadah online selama beberapa bulan ini membawa kita semakin terpacu untuk semakin mengasihi Tuhan, dan kita diajar untuk semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk mengikuti ibadah online, sebenarnya untuk masalah penyembahan dan pujian yang saya ikuti, sebenarnya saya lebih suka secara langsung. Kadang saya mengalami itu ya kendala, kadang sinyal kurang bagus sehingga putus-putus di saat saya mendengarkan firman Tuhan. Saya inginnya seperti sedia dahulu kita boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja seperti semula, dan harapan saya untuk selanjutnya semoga corona ini segera berlalu dan kita saling ketemu satu sama lain di dalam kami kita bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kesan kami selama ini kami tidak bisa mengikuti ibadah secara online karena di tempat kami sinyal untuk HP itu susah. Jadi kami sangat bersyukur kalau dari gereja memberikan satu fasilitas melalui kami dikasih file melalui flash disk, kami bisa bersama-sama menikmati dan merasakan bagaimana kami bisa beribadah bersama-sama dengan 6 kakak yang Tuhan percayakan di desa, dan sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk Gereja Alpha Omega yang sangat memperhatikan kami. Harapan kami secepat mungkin ibadah offline bisa dibuka kembali dan kami boleh bersama-sama berkumpul dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain, bisa bertumbuh di dalam satu gereja, dan ini yang menjadi harapan kami dari desa, dan kami mewakili jemaat yang ada di desa supaya ini pun berjalan dengan baik, dan kami tetap berdoa untuk kegerakan gereja kami. Puji nama Tuhan, saya berharap kepada Bapak Ibu sidang jemaat, sahabat-sahabat, teman-teman yang mana selama ini kita bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Harapan kami kita semua tetap semangat di dalam memuji Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan walaupun dengan ibadah yang diadakan secara online. Kita terus semangat melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak sekalipun kita selama ibadah online, tapi tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan, dan terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kondisi baik maupun tidak baik. Tetap percaya, setia, dan terus lebih dekat dengan Tuhan, karena menjelang pada akhir zaman ini, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan dan hidup kita semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
pagi jemaat Tuhan yang kami kasihi. Apa kabarnya hari ini? Biarlah kita tetap dalam sukacita dan anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Biarlah kita sama-sama memulai ibadah di minggu kedua ini dengan sukacita yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan tentunya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita bersama-sama bersepakat, bersehati untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, Tuhan. Buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu, Tuhan. Buat setiap jawaban yang Engkau berikan buat setiap kami. Meskipun kami mungkin ada yang belum mendapat jawaban, Tuhan. Tapi kami mau tetap setia. Kami mau tetap fokus bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar. Engkau mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan. Engkau mampu mengubah keajaiban itu, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami membawa hidup kami, Tuhan. Kami membawa hati kami untuk kami persembahkan bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau campur tangan pada ibadah pagi hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Biarlah kita tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang membawa dampak buat sekitar kita. Haleluya, haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya.
Tuhan. Bila kita menjadi dampak buat sekitar kita, amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Dan biarlah pengampunan yang daripada Tuhan itu terus mengalir atas hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang pembawa damai. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah Allah kita kekal selama-lamanya dan layak dipuji. Haleluya.
Tuhan Allah mengenal pribadi kita. Jangan pernah ragu, percaya kepadanya. Dia akan membuka pintunya, dia akan membuka pertolongannya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa
bagi kami. Engkau Bapa yang sempurna bagi kami. Tuhan Yesus, berkati hidup kami lebih lagi. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau yang mengurapi hamba-Mu Bapak Gregorius Wito, dengan pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Hikmat wibawa ilahi turun atas hidupnya. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibirnya untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bila setiap kami boleh membawa perubahan, boleh menerima berkat, boleh menerima kesembuhan, boleh menerima kelepasan, penghiburan yang daripada Tuhan, sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel Jepara. Sudah lama tidak ketemu dengan saya dan saya tidak ketemu dengan Anda. Saya berharap di masa-masa pandemi ini Anda tetap semangat berbakti, semangat mengikuti Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, Bisakah Aku Memilih Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka Keluaran pasal 32 ayat 1. Kita hanya membahas satu ayat saja. Anda nanti di rumah bisa membahas atau membaca semua perikop tersebut supaya ngerti dengan lebih baik. Keluaran 32 ayat 1 firman Tuhan berkata, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Yang pertama Bapak Ibu, saya mengamati ada satu sikap yang unik dari bangsa ini, yang mungkin Anda dan saya juga sering melakukan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah bangsa itu berkata, dia melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu. Siapa sih yang kasih tahu mereka bahwa Musa itu berlambat-lambat? Gak ada. Dari mana mereka tahu bahwa Musa ini berlambat-lambat, mengolor waktu untuk turun? Gak ada. Tapi mereka berasumsi bahwa Musa ini kayaknya lama ini turun. Harusnya hari ini dia turun, tapi kenapa nggak turun-turun? Dan mereka nggak sabar menanti. Saya melihat mereka mencurigai Tuhan. Mereka mencurigai bahwa Tuhan ini kayaknya lagi bermain nih dengan kita. Mereka mengutamakan sebuah persepsi yang mereka bangun sendiri dan mereka lupa bahwa Tuhan menjanjikan dan Tuhan telah melakukan banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Apakah Anda mengalami ini? Kadang kita berpersepsi Bapak Ibu, kita menganggap ini kayaknya Tuhan begini sama saya, kayaknya Tuhan begini sama saya. Yang saya alami seperti ini, jangan-jangan Tuhan seperti ini. Itu yang terjadi dengan mereka Bapak Ibu. Mereka menggunakan persepsi dan mereka tidak berusaha untuk mengerti situasi itu dari sudut pandang yang tepat. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya yang kedua adalah mereka berkata, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Kalau Anda pelajarin pasal-pasal sebelumnya, Tuhan sudah memberikan 10 perintah Allah Bapak Ibu. Tuhan sudah ngomong jangan buat patung di hadapanku. Tapi mereka segera lupa. Dan mereka meminta kepada Harun, yuk buat patung yuk, yang bisa memimpin kita jalan. Kita udah gak sabar nih, kita harus cepat. Kayaknya nunggu kelamaan juga gak enak nih. Duduk di padang gurun kayaknya nggak produktif banget. Apakah Anda juga seperti itu? Saya kadang-kadang seperti itu. Saya nggak tahan untuk menantikan Tuhan. Saya nggak tahan untuk doing nothing, nggak melakukan apa-apa, menunggu Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saya. Saya terdorong untuk selalu setiap hari harus produktif. Tidak salah, itu benar. Tapi ada kalanya kita harus menunggu Tuhan. Dan yang repotnya mereka tidak paham karakter Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Tapi mengapa mereka mau membuat patung di hadapan Tuhan? Anak lembu. Saya menilai mereka ingin menyembah Tuhan. Tapi terdistorsi, disesuaikan dengan keinginan mereka yang menyimpang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita juga berkata, Tuhan, seandainya Engkau seperti ini. Seandainya Engkau seperti ini.
Kita mungkin menjumpai orang yang melakukan dosa yang cukup serius. Tapi dia merasa, Tuhan tetap akan memberkati kehidupan saya. Tuhan tidak akan menghukum saya. Tuhan tidak akan mendisiplin hidup saya. Bukankah Allah itu penuh kasih? Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan itu nggak bisa kita setir. Dia punya karakter sendiri. Yang kita harus menerima karakter tersebut. Kita nggak bisa mendiktekan persepsi kita yang salah tentang Tuhan. Dan meminta Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Nggak bisa. Sekalipun anak lembu emas itu jadi dan mereka berkata, inilah Tuhan, inilah Yahweh. Tuhan tetap nggak berkenan. Karena dia berkata, aku nggak bisa dibuat patung seperti apapun. Kamu nggak bisa menyembah aku semau-mau kamu. Kamu harus tunduk dan taat dengan perintahku. Yang berikutnya, pada saat mereka menolak Tuhan, mereka juga menolak pemimpin yang Tuhan tentukan. Mereka menolak pemimpin yang berintegritas. Mereka berkata, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Berapa banyak Bapak Ibu dalam keseharian kita dalam tanda kutip, kita memusuhi, kita memfitnah, kita berpikiran yang negatif pada pemimpin kita tanpa dasar yang benar. Saya belajar dalam kehidupan saya Bapak Ibu, saya pun juga terkadang terjebak dalam situasi seperti ini. Kita pasti pernah ngalamin, kita berasumsi, kita berpikir negatif tentang orang lain, terutama pemimpin kita. Padahal kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi sebetulnya. Nah makanya Bapak Ibu, saya belajar sebelum kita berasumsi yang terlalu parah, kita harus bisa mengumpulkan bukti. Kita harus bisa mengumpulkan data. Dan data yang paling baik adalah engkau datang ke pemimpin tersebut dan engkau ajak ngomong dari hati ke hati. Apa sih yang terjadi? Itu adalah yang paling baik. Itu cara yang paling gentleman Bapak Ibu. Yang berikutnya bukan saja mereka menolak Musa, memfitnah Musa, tapi yang lebih parah lagi, mereka mencari pemimpin lain yang kurang bermutu. Alkitab berkata, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Bapak Ibu, Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan Allah yang konsisten. Yesus itu Allah yang punya integritas yang tidak tertandingi. Dan dia akan cenderung untuk mengangkat pemimpin yang punya integritas yang baik. Kalau seorang pemimpin kurang berintegritas, Tuhan akan berurusan dengan pemimpin itu. Tuhan akan memproses pemimpin ini supaya pemimpin ini bisa belajar apa arti kata integritas. Karena Tuhan adalah Allah yang berintegritas. Nah, pada saat kita tidak suka dengan pemimpin yang berintegritas, kita mungkin akan mencari pemimpin lain yang kurang berintegritas, yang satu selera dengan kita. Mereka juga sama, mereka melihat Musa ini gimana ya. Oke lah kita cari Harun lah. Harun ini kayaknya gampang kita setir nih. Harun ini kayaknya gampang kita permainkan. Harun ini kalau kita paksa dikit dia pasti nyerah. Kalau Musa kan enggak, Musa tegas. Tidak, iya. Tapi Harun ini gampang lah sama si Harun. Hati-hati Bapak Ibu, terkadang kita suka memanfaatkan orang. Manusia dosa kita punya tendensi kita menggunakan orang lain untuk memenuhi kepentingan kita. Itu bisa pemimpin kita, itu bisa rekan kerja kita, itu bisa anak istri kita, suami kita, itu bisa orang yang bekerja di bawah kita. Berapa banyak kita sering memanfaatkan mereka untuk memenuhi kepentingan kita. Itu yang terjadi dengan orang Israel, Bapak Ibu. Mereka memanfaatkan satu pemimpin yang lemah. Dan mereka dorong pemimpin ini, pojokkan pemimpin ini. Sedemikian rupa sampai dia tidak berkutik. Dan dia hanya bisa menuruti apa yang orang Israel inginkan. Apakah Harun tahu bahwa yang dilakukan salah? Harun pasti tahu. Tapi Harun pada saat itu belum menjadi seorang pemimpin yang cukup matang. Satu hari kelak Harun akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Tapi Musa lebih dewasa dari Harun pada saat itu. Dan bangsa Israel melihat celah ini. Oh ini pemimpin kayaknya bisa tak kerjain. Dan dikerjain saudara. Acap kali Bapak Ibu. Demi kepentingan kita. Kita memperlakukan pemimpin kita demikian. Kalau Anda belajar psikologi, ada banyak istilah untuk itu.
Kadang kita memanipulasi. Kadang kita membuat situasi sedemikian rupa. Kadang kita mengatakan yang baik-baik di hadapan dia. Untuk kita ngambil hatinya dia. Ada banyak hal yang kita lakukan yang sebetulnya Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar. Kita harus senang dengan pemimpin yang berintegritas. Sekalipun memiliki pemimpin yang berintegritas itu tidak menyenangkan. Dia akan tegas sama kita. Dia akan keras sama kita. Dia akan tidak berkompromi dengan kita. Tapi saya percaya pemimpin yang berintegritas, dia juga akan mengasihi kita. Pemimpin itu akan lembut, pemimpin itu juga akan tegas. Nah Bapak Ibu, kalau Anda memiliki pemimpin rohani seperti ini, kasihilah dia. Berarti Anda diberkati Tuhan dengan seorang pemimpin yang hebat. Apa sih yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Saya ingin meresum sebentar sebelum kita masuk ke slide yang terakhir. Saya percaya sekalipun khotbah saya singkat, Anda bisa menerima dengan baik pesan-pesan di dalam khotbah itu ya. Jadi saya nggak perlu khotbah panjang lebar. Yang pertama Bapak Ibu, mereka mencurigai Tuhan. Mereka menggunakan persepsinya dan mereka tidak belajar untuk beriman kepada karakter Tuhan yang benar. Dan ini sangat berbahaya. Yang berikutnya, mereka menolak pemimpin yang berintegritas. Dan mereka mencari pemimpin yang mengenakkan mereka, yang bisa mereka setir, yang bisa mereka suruh-suruh untuk memenuhi segala apa yang mereka inginkan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, dalam segala situasi, mungkin saat engkau mengalami hari-hari yang gak baik, milikilah gambar yang benar tentang Tuhan. Baca Alkitab baik-baik Bapak Ibu. Saya sarankan kalau Anda orang Kristen baru, bacalah Perjanjian Baru. Bacalah kitab Injil. Di situ engkau akan menemukan pribadi Yesus. Cara dia memperlakukan orang itu konsisten. Allah tidak pernah berubah. Kalau dia memperlakukan orang dengan baik, dia pasti memperlakukan Anda dengan baik. Tuhan tidak pernah memperlakukan orang dengan tidak baik, sekalipun itu musuhnya sendiri. Apalagi memperlakukan Anda sebagai umatnya. Saya pegang sekali karakter Tuhan. Setiap kali saya mengalami masalah, yang saya pegang cuma satu. Saya punya Tuhan yang punya karakter tidak pernah berubah. Saya berubah karena saya manusia yang punya tabiat dosa. Tapi Tuhanku tidak pernah berubah. Saya selalu percaya Tuhanku setia. Sekalipun mata jasmani saya tidak pernah melihat. Mata jasmani saya pada saat itu tidak melihat bahwa Tuhan setia. Tapi iman saya harus saya disiplin dengan berkata, dia setia. Itu satu cara untuk Bapak Ibu dan saya tetap setia di jalannya Tuhan, di dalam segala keadaan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kasihlah dia apa adanya. Anda kepengen dikasih Tuhan apa adanya, diterima Tuhan apa adanya. Kenapa kita nggak pernah berpikir, aku mau menerima Tuhan apa adanya? Saya seorang dosen Bapak Ibu. Saya kasih tugas ke mahasiswa saya, mahasiswa pasca sarjana. Waktu itu kelas saya sekitar mungkin ada 30 anak, 30 mahasiswa, ada 2 kelas. Saya kasih tugas Bapak Ibu tentang pemahaman mereka tentang gereja. Tugas saya cuma satu, pelajari konsep gereja di Perjanjian Lama, konsep gereja di Perjanjian Baru. Kemudian jawab pertanyaan saya. Setelah pandemi berlalu, boleh nggak kita terus go on nonton online YouTube, gereja YouTube? Boleh nggak? Setelah pandemi berlalu. Mereka kasih argumen banyak sekali dan mereka semua menjawab dengan baik. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Saya ajarin gini. Mahasiswaku, yuk kita belajar melihat segala sesuatu dari persepsi Tuhan. Apa yang Anda tulis nggak ada yang salah. Tapi Anda melihat selalu dari persepsi jemaat. Sekali-sekali lihat dong kita dari persepsi Tuhan. Pelajari baik-baik TL sampai PB. Tuhanmu selalu konsisten, dia ngumpulin jemaat.
Di hari-hari tertentu ada perkumpulan raya. Setiap hari Minggu Tuhan kumpulin jemaat dalam perjanjian baru. Untuk apa? Dia menerima penyembahan dari umatnya. Dan itu menyenangkan hatinya. Pada saat situasi sudah memungkinkan untuk kita ibadah offline, Anda sehat secara fisik, jangan lagi berkata ibadah online lebih enak, saudara. Kita harus mengerti hati Tuhan. Tuhan sangat disenangkan pada saat Anda pergi ke gereja bersama saudara-saudara seimanmu. Anda memberikan penyembahan terbaik untuk Tuhanmu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus membiasakan diri melihat dari perspektif Dia. Kita nggak boleh egois, Bapak Ibu. Semua pokoknya saya, semua kebutuhan saya, semua kesenangan saya, tidak. Kadang-kadang kita harus berkorban untuk Tuhan. Menerima Dia apa adanya. Menerima karakter Dia apa adanya. Yang berikutnya, hargailah pemimpin Anda. Terutama kalau pemimpinmu itu punya karakter yang baik dan integritas yang baik. Sekalipun mungkin pemimpinmu itu dalam tanda kutip agak nyusahin Anda. Karena dia sangat disiplin. Tapi coba kita belajar yuk, kita menghargai mereka. Seperti seharusnya mereka menghargai Musa. Dan mereka menghargai Harun. Kalau Anda punya pemimpin yang kurang berintegritas, pemimpin yang sedang belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, jangan kita menjadi seperti orang Israel pada waktu itu. Kita manfaatkan dia, kita manipulasi dia. Tapi kita harus dampingi pemimpin itu sampai dia satu hari menjadi dewasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita berusaha kita ciptakan satu atmosfer kasih di keluarga kita, di gereja kita, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak Ibu, kalau kita punya atmosfer yang baik, saling mengasihi dengan kasih tidak bersyarat. Satu hari engkau sedang tidak setuju dengan pemimpin Anda akan berani berkata kepada dia, datang empat mata dan bilang, Pak, Bu, kayaknya apa yang Anda lakukan saya kurang tepat. Anda akan berani melakukan, karena Anda mengasihi dia dan Anda tahu dia tidak akan menolak Anda. Dia akan menghargai setiap masukan dari orang yang datang kepada dia. Dan saya belajar ini mati-matian, Bapak Ibu. Saya dibesarkan di satu lingkungan yang tidak mengenal kasih tidak bersyarat. Kemungkinan besar Anda juga dibesarkan di satu lingkungan bahwa kasih itu bersyarat. Kalau kamu berprestasi, aku akan mengasihimu. Kalau kamu tidak nakal anakku, papa akan baik sama kamu. Kalau kamu nurut anakku, mama akan kasih kamu uang jajan lebih. Kalau kamu begini anakku, kamu akan begini. Pemimpin kita juga melakukan yang sama. Kalau kamu begini, aku akan begini. Itu kasih bersyarat, Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak pernah mengasihi kita dengan kasih seperti itu. Kalau Anda nggak percaya, buka Alkitab. Nah, saya pribadi dibesarkan dalam satu lingkungan kasih yang bersyarat. Otomatis saya juga melakukan kasih yang bersyarat. Saya hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi saya dan saya akan sulit sekali mengasihi mereka yang tidak satu pendapat dengan saya. Tapi saya belajar, setelah saya ngerti firman Tuhan, saya belajar, Bapak Ibu. Mengasihi mereka yang menentang saya. Kebetulan saya pemimpin, Bapak Ibu. Mengasihi mereka yang tidak satu tujuan dengan saya. Mengasihi mereka yang dalam tanda kutip kerjaannya itu jengkelin gitu. Anda mungkin mengenal satu istilah di dunia psikologi, toksik. Toksik itu beracun. Ada orang-orang yang karakternya toksik. Jadi kalau Anda ketemu sama dia, mood Anda akan rusak. Tadinya Anda berangkat kantor senang, ketemu dia jadi sebel. Anda ketemu sama dia, nggak pernah Anda merasa diberkati. Kehadirannya itu membuat Anda selalu jadi bermasalah. Anda jadi sedih, Anda jadi marah, Anda jadi bete. Perkataannya selalu menyakitkan, itu orang toksik. Bapak Ibu, mungkin di sekitarmu ada orang toksik. Orang yang beracun dalam tanda kutip. Tapi Tuhan meminta kita belajar untuk mengasihi orang itu. Dan ini sangat tidak mudah
Dan ini satu tantangan yang luar biasa. Saya berkali-kali ngomong sama pemimpin di gereja kami. Anda bisa menghadirkan hadirat Tuhan lewat penyembahan. Dan itu benar. Tapi coba kita berpikir logis. Anda doa penyembahan 2 jam. Tuhan hadir di situ. Pada saat perkumpulan doamu selesai, apakah Tuhan masih ada di situ? Halo Bapak Ibu. Anda ibadah full, Tuhan hadir. Setelah semua pergi, gereja ditutup, lampu dimatikan, AC dimatikan. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu hadiratnya masih ada di situ? Tidak. Hadirat Tuhan itu di hatimu Bapak Ibu. Makanya saya selalu ngomong sama pemimpin dan ngomong sama diri saya sendiri. Kalau kita mau menghadirkan hadirat Tuhan, jangan lupa satu hal. Kita belajar saling mengasihi. Karena pada saat kita belajar saling mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat, itu hadirat Tuhan yang sejati Bapak Ibu. Pada saat saya ketemu dengan saudara seiman saya ketemu dengan rekan kerja saya, dan kami saling mengasihi, saya merasakan banget di situ ada hadirat Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan sampai berapa jam Bapak Ibu? Apa Anda nggak kerja? Tapi kita kerja, kita berinteraksi 24 jam sehari, minus tidur 8 jam. Anda bisa mengalami hadirat Tuhan 16 jam dalam 1 hari. Dalam segala kesibukan Anda. Di rumah, dimanapun. Pada saat Bapak Ibu dan saya mempraktekkan. Kasih tidak bersyarat. Nah pada saat Anda memiliki ini, Anda akan ngomong dengan pemimpin Anda. Anda nggak akan takut lagi. Anda tidak akan lagi bergosip tentang dia. Anda tidak akan lagi memfitnah dia. Tapi Anda akan selalu datang kepada dia. Menyampaikan isi hati Anda. Dan pada saat dia memberikan nasihat kepada Anda pun dapat menerima dengan baik. Karena Anda tahu bahwa pemimpinmu mengasihi Anda. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita nggak lagi memilih Tuhan. Kita menerima Tuhan apa adanya. Seperti apa yang diwahyukan oleh Alkitab. Dan kita belajar menerima pemimpin kita. Sekalipun itu mungkin sulit bagi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau mencintai kami dengan kasih tidak bersyarat. Engkau berkata pada saat kami menjadi seteru, Engkau sudah mengasihi kami. Apalagi sekarang pada saat kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-Mu. Bukankah Engkau akan tetap mengasihi kami? Tuhan Yesus, ajari kami untuk menerima Engkau apa adanya. Mungkin kami mengalami kesulitan untuk memahami perspektif Tuhan. Tapi ajari kami Tuhan, untuk bisa menerima Tuhan apa adanya. Mengasihi Tuhan apa adanya. Sekalipun kami mungkin sulit untuk mengasihi Tuhan. Dan ajari kami untuk mengasihi pemimpin kami. Mengasihi orang-orang di sekitar kami. Siapapun mereka. Menerima mereka apa adanya. Sekalipun itu sangat sulit bagi kami. Daging kami tidak akan mampu Tuhan. Tapi pada saat kami belajar menyerah kepada tuntunan Roh Kudus, Roh itu yang akan memampukan kami. Dewasakan kami Tuhan, supaya satu hari di rumah tangga kami, di gereja kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami bisa meng-create, bisa menciptakan atmosfer kasih yang sejati. Di mana ada keterbukaan, ada pemulihan, ada penerimaan, ada saling membangun, mengasihi, tidak ada manipulasi, tidak ada yang egois di sana. Supaya kejadian anak lembu emas tidak perlu terjadi di tempat di mana kami melayani. Kami menyembah Allah yang salah, kami memperlakukan orang dengan salah, tapi kami memperlakukan orang dengan berhikmat, dan kami menyembah Allah dan menerima Allah apa adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Greg. Dan saya bersama dengan seluruh pengurus dan jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Dr. Gregorius Suwito, MTH, yang sudah melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang diberikan, yang dibagikan, itu benar-benar bisa menjadi berkat dan semua kita akan melakukan firman Tuhan
dengan setia selama minggu ini. Terima kasih Pak Greg yang sudah melayani kami semua di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita akan terima doa berkat. Mari kita akan nyanyikan pujian kita, segala pujian, hormat dan syukur. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah di minggu yang kedua ini. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Greg yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi setiap kami. Dan biar umat-Mu boleh benar-benar melakukan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan mereka menjadi umat-umat Tuhan yang terus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi mereka. Tuhan berkati Pak Greg dengan segala bentuk tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan berkat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau selalu damai sejahteranya. Terima berkat-Nya yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Selamat bertemu dalam ibadah yang ketiga di minggu yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.